Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini poin pertama. Sebelum yang lain, tanda-tanda yang lain diucapkan, maka tanda pertama yang Yesus katakan, jangan ada yang menyesatkan kamu. Hari-hari ini banyak orang menyesatkan. Ayat dia pakai untuk menyesatkan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, waspada. Apa itu waspada? Hati-hati supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau Anda tidak punya dasar pemahaman firman dengan baik dan benar, maka saudara gampang disesatkan. Makanya Yesus memberikan poin pertama, jangan ada orang menyesatkan kamu. Dan ini akan terjadi penyesatan di akhir zaman yang membuat orang-orang Kristen meninggalkan imannya. Makanya selalu saya katakan, belajar firman Tuhan dengan baik. Tolonglah supaya saudara punya pemahaman yang baik. Tolong dirimu sendiri supaya jangan saudara disesatkan. Kalau Anda tidak punya dasar pemahaman firman dengan baik dan benar, maka saudara gampang disesatkan. Makanya Yesus memberikan poin pertama, jangan ada orang menyesatkan kamu. Tuhan, hari ini saya mengajak kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita baca satu perikop dalam ayatnya yang ketiga nanti sampai ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Kita baca bergantian, pria baca yang ayatnya yang ketiga, wanita baca ayatnya yang keempat, dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-14. Kita mulai baca dulu ayatnya yang ketiga dari pria. Semua pria membacanya. 1, 2, 3, ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Ayat 7. Akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah khotbah atau ajaran Tuhan Yesus. Yesus menginformasikan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini memang adalah buku yang luar biasa.
Alkitab ini adalah buku yang membahas tentang hal-hal yang akan terjadi. Aturan-aturan kehidupan sudah ditulis di dalam Alkitab, dan juga hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, termasuk dalam keadaan situasi sekarang ini. Saya mau katakan, ini bukan hanya sekedar akhir zaman, tetapi kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Kalau ini adalah waktu, ini adalah akhir, kita sudah ada di titik-titik terakhir, detik-detik terakhir ini. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Kalau saudara baca, kita balik kembali ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datang murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ngobrol-ngobrol. Lagi bicara-bicara, bercakap-cakap. Lalu tanya muridnya apa? Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ada 3 hal yang mereka tanya. Dikatakan di sini, bila manakah itu terjadi, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia? Dunia ini, saudaraku, tidak selama-lamanya. Dunia ini Alkitab menjelaskan bahwa dunia, langit dan bumi akan lenyap. Apa firman Tuhan berkata? Yesus datang itu seperti pencuri. Nggak diduga-duga, nggak disangka-sangka. Tiba-tiba datang dia. Itu bagi orang yang lalai. Tapi bagi kita orang percaya yang sudah ketemu dengan Tuhan, kita mau cepat bersama dengan Tuhan. Karena dunia ini habis binasa. Dunia ini hancur, saudaraku. Nah, coba kita lihat dulu ayat yang keempat. Apa jawab Yesus? Perhatikan, kita akan coba bahas satu persatu. Dikatakan, Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini poin pertama. Sebelum yang lain, tanda-tanda yang lain diucapkan, maka tanda pertama yang Yesus katakan, jangan ada yang menyesatkan kamu. Saudara, hari-hari ini banyak orang menyesat. Saudara, kalau saudara lihat di media sosial, di TikTok, di Facebook, sekarang ini pengajar-pengajar ini kan banyak sekali. Ayat dia pakai untuk menyesatkan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, waspada. Apa itu waspada? Hati-hati, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang pernah ke Jakarta? Kalau saudara pernah ke Jakarta, orang yang pernah ke Jakarta tidak mungkin dia disesatkan di Jakarta. Kenapa? Dia udah tahu jalan ke Jakarta itu kemana, bagaimana, naik apa, dia udah tahu. Tapi kalau saudara belum pernah ke Jakarta, Anda akan gampang disesatkan. Ini hanya contoh. Saudara akan tersesat di jalan. Amin. Artinya apa? Orang yang sudah tahu firman, saya mau katakan dia tidak mungkin sesat. Kenapa? Dia udah tahu. Makanya penting Anda belajar Alkitab. Jangan hanya sekedar baca seperti membaca koran. Coba saudara teliti. Alkitab berkata meneliti. Kalau Anda tidak punya dasar pemahaman firman dengan baik dan benar, maka saudara gampang disesatkan. Makanya Yesus memberikan poin pertama. Jangan ada orang menyesatkan kamu. Karena ajaran-ajaran di akhir zaman, orang lebih gampang percaya kepada Google, dan orang bisa mentuhankan Google daripada bertuhan kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan ini akan terjadi penyesatan di akhir zaman yang membuat orang-orang Kristen meninggalkan imannya. Makanya selalu saya katakan, belajar firman Tuhan dengan baik. Tolonglah supaya saudara punya pemahaman yang baik. Tolong dirimu sendiri supaya jangan saudara disesatkan. Belajar firman Tuhan.
Ini masalah sepele, baru masalah sedikit aja udah lemah, bagaimana menghadapi yang besar. Nanti kita lihat, dikatakan di situ bahwa kamu akan disiksa. Bagaimana menangani ini? Kita harus belajar firman Tuhan. Kalau ada waktu belajar, belajar. Kalau ada waktu pemuritan, ikutlah pemuritan. Itu bukan untuk gereja, itu bukan untuk orang lain, itu untuk Bapak Ibu sendiri. Katakan amin. Jadi jangan disesatkan. Nah, orang yang nggak ada modal, nggak ada punya dasar pemahaman firman, itu gampang disesatkan. Nanti diputar balik. Akan ada orang datang memakai nama Yesus. Kita bisa tertipu, kenapa? Karena ada salib. Karena ada nama Yesus di situ. Tapi Yesus berkata, akan ada banyak orang memakai nama Yesus. Di gereja ini nama Yesus, di sana juga nama Yesus, di mana-mana nama Yesus. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang sesat. Yang jelas Yesus sudah berkata akan ada yang menyesat. Yang penting kalau ada orang Kristen, ada jemaat, udah bisa dia bilang haleluya. Besok dia udah dilantik jadi pendeta. Sekarang ini gampang sekali orang dilantik jadi pendeta. Dia baru tahu 1-2 ayat. Nah, udah bisa jadi pendeta itu. Ada kan gereja sekarang yang penting ada duit. Sewa ruko. Pasang pamfletnya, pasang merek. Siapkan semuanya, AC, full musik. Ada uang. Orang datang. Pendetanya nggak tahu khotbah. Ada itu. Ada satu gereja yang sering saya dipanggil dulu untuk melayani, dijadwal di situ sekali sebulan. Ternyata cek per cek. Semua yang mengajar, semua yang khotbah di situ adalah tamu. Gembalanya nggak pernah khotbah. Tidak punya tanggung jawab kepada memberikan makanan rohani kepada jemaatnya. Yang penting ada uang. Semuanya jalan. Dari itu setelah saya tahu, saya mulai mundur. Saya bilang maaf. Saya lebih fokus kepada pelayanan di gereja saya. Silakan cari yang lain. Akhirnya saya di stop. Saya nggak dipanggil-panggil lagi. Karena saya bahaya ini. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti itu gampang sekali merusak. Dan justru gereja-gereja seperti itu yang laris manis. Datang ke gereja saudaraku, ya karena rame. Oh, full musik, full band, full AC. Wah, enak, rame. Bahaya. Kalau Anda tidak digembalain. Makanya dalam gereja kita yang paling penting itu adalah pembapaan. Ya. Ada hubungan, bukan sekedar gembala. Kadang-kadang kan gereja itu, gembala itu, pendeta itu tinggi kali kita rasa. Kita jauh nih orang berdosa kita. Jangan Bapak. Kita harus lebih dekat kepada gembala. Gembala itu adalah Bapak rohani saudara. Amin. Coba kalau saudara sakit, nanya sama siapa? Nggak mungkin sama tetangga, sama Bapak. Pak, aku sakit. Kecuali kalau memang ada gap sehingga saudara merasa tidak lancar komunikasi dengan Bapak, akhirnya tidak bisa komunikasi dengan baik. Nah, oleh sebab itu ini akan terjadi. Perhatikan, jangan saudara sembarangan pindah sana, pindah sini. Anda berpikir di sana rame-rame, sana kita. Kenapa? Anda tidak punya dasar. Dan dikatakan Anda akan disesatkan. Lebih gampang penyesatan di tempat-tempat yang seperti ini. Ya, mereka menyesatkan orang. Ini banyak kesesatan. Ya, ayat 6. Kita baca yang berikut. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Kamu akan mendengar deru perang. Kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab melawan bangsa. Dan kerajaan melawan. Terus akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai. Tuhan sudah bilang,
Yesus sudah ngomong. Ini 2000 tahun yang lalu Tuhan bilang. Akan ada ini, akan ada ini. Yang dia katakan tadi, ada peperangan, kabar-kabar tentang perang. Coba kembali ayat 6. Dia katakan, tapi jangan kamu gelisah. Bilang sebelahnya, jangan gelisah lai. Jangan gelisah itu. Jangan gelisah, amin. Jangan gelisah. Orang yang sudah memiliki pemahaman yang benar tentang firman, dia pasti tidak akan gelisah. Tetapi orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman, dia pasti gelisah. Gimana ini? Gimana ini? Perang. Dikatakan tadi perang, bangsa melawan bangsa. Saudara, ini fakta sekarang di depan mata kita. Israel dengan Hamas, kemudian dengan Iran. Mereka itu bangsa dipilih oleh Tuhan, tetapi bangsa yang paling keras kepala, langsung terbelah. Makan mereka dikasih mana setiap hari. Kaki mereka tidak pernah rusak selama 40 tahun. Ada tiang awan yang melindungi mereka pada siang hari. Ada tiang api yang menerangi mereka. Tidak perlu PLN. Tidak perlu obor. Ada tiang api pada waktu malam. Bayangkan perlindungan bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan sementara Musa pergi ke Gunung Sinai. Lagi menjemput 2 loh batu. Justru bangsa Israel membuat patung tuangan, patung anak lembu dari emas. Sudah ada bukti-bukti pemeliharaan Tuhan. Sudah ada bukti-bukti pembelaan Tuhan. Tetapi bangsa ini memang tegar tengkuk, dari nenek moyangnya memang begitu. Tapi jangan kita mengecam, mengutuk bangsa ini. Karena Tuhan berkata, siapa yang mengutuk bangsa ini, dia akan kukutuk. Dan siapa yang memberkati bangsa ini, maka dia akan diberkati. Amin. Makanya lebih banyak kita memberkati, supaya berkat-berkat mereka, saudara, kita terima. Amin. Sekalipun bangsa ini tegar tengkuk, tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Sekalipun bangsa-bangsa lain bersekutu untuk menyerang, untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Alkitab berkata, ia menjaga seperti biji matanya. Bangsa ini adalah bangsa yang dijaga ketat. Perhatikan ini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah tertidur, saudaraku. Tuhan tidak pernah terlelap menjaga bangsa ini. Spesial ya Tuhan kita. Spesial. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjut lagi. Ini peperangan. Jadi kalau peperangan terjadi, dikatakan tadi apa? Jangan gelisah. Ya, kembali lagi ke Matius 24 tadi, ayat 7. Ya, ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah, sekarang ini kelaparan. Kalau saudara ada kelaparan, jangan heran. Kemudian akan ada apa lagi? Selain kelaparan ada apa? Ada gempa bumi. Ada gempa bumi sekarang ini? Ada. Ada gempa bumi. Coba lihat sekarang ini, pemanasan global. Ya. Dulu saya waktu sekolah di Beji, di Batu Malang, itu dingin. Setiap hari kami pakai jaket. Setiap hari itu pasti pakai jaket. Kemarin saya datang lagi. Coba saudara pergi ke Brastagi. 10-20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Bergeh, dingin. Kita sering kali nunggu-nunggu dulu kalau di Brastagi, nunggu panas, ya, lalu berjemur. Dingin. Sekarang pemanasan global terjadi di mana-mana. Ya, bumi ini sedang panas dan itu akan menuju kepada kehancuran. Kita berkata bahwa langit bumi akan digulung seperti kertas. Hancur bumi. Ya. Dan dikatakan bahwa akan ada
gempa bumi di berbagai tempat. Yang ayat yang ke-8. Ayo lanjut lagi. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman. Baru awal, men. Ada gempa, ada perang. Ini baru permulaan. Belum ada apa-apanya ini. Ini baru permulaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan. Permulaan kalau ada kelaparan. Ya, itu masih permulaan penderitaan. Ayat 9. Ya, ayat 9. Kita baca. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan, disiksa. Kita nggak ada dosa, nggak ada salah. Gereja dibakar. Pendeta dibunuh. Hamba Tuhan disiksa. Jemaat-jemaat dianiaya. Hanya karena nama Yesus. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Makanya saudara, kalau Bapak Ibu tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Bapak Ibu, bisa-bisa pun Anda adalah calon berikutnya untuk murtad. Bisa-bisa. Apalagi kalau jarang-jarang ke gereja. Gampang kan. Ada kan orang yang gak ke gereja-gereja itu ada dua kemungkinan. Dia gak ke gereja itu ya karena malas. Ya. Dan itu peluang untuk murtad itu banyak sekali. Dia ikut Kristen itu hanya karena dia nenek moyangnya Kristen. Tapi kalau ditanya kenapa kamu jadi Kristen, dia gak tahu. Ya kalau saya tanya dulu sekarang ini, coba tanya dalam diri saudara, kenapa aku jadi Kristen? Saya mau katakan Kristen tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Jadi mau jadi agama Kristen pun saudara, tapi kalau Anda tidak memiliki hubungan, connect dengan Tuhan, sama saja. Tapi kalau sudah punya connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka saudara tidak pernah didorong-dorong untuk ke gereja. Tidak pernah ditarik-tarik, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Saudara sadar sendiri, haus, rasa lapar itu ada di dalam hidup kita. Kita rindu ketemu dengan Tuhan. Kita rindu beribadah. Kita rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah yang mendorong kita. Kenapa? Karena ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau dalam hidupmu rasa-rasanya ada rasa bosan, ada rasa tidak enak, atau ada rasa-rasa yang lain, saudara merasa malas ke gereja, itu jangan-jangan coba diperiksa hubungannya. Jangan-jangan kabelnya sudah putus. Itu sebabnya sambung lagi supaya terhubung dengan Tuhan. Ya, banyak orang murtad loh Bapak. Ini Yesus yang ngomong, bukan saya. Banyak orang murtad dan mereka saling menyerah. Kenapa gereja dibakar? Karena ada nama Yesus di situ. Kenapa orang Kristen dibenci? Karena ada nama Yesus di situ. Makanya kita harus waspada. Bilang sama-sama waspada. Ya, murtad. Jangan sampai saudara masuk di sini. Banyak orang murtad. Kalau Anda tidak punya pemahaman yang benar tentang dasar iman saudara, bisa saudara akan calon berikut. Bisa jadi. Tapi kita doakan tidak ada di sini. Katakan amin. Semuanya di sini pasti diberkati. Semua di sini pasti mempertanggungjawabkan iman percayanya. Haleluya. Ayat 11, ayat 11. Sama-sama kita baca. Ayo, 1, 2, 3, ya. Banyak nabi palsu akan muncul. Ini yang saya bilang tadi. Hati-hati. Jangan sembarangan saudaraku pindah ke gereja sana, pindah ke gereja ini. Lihat, dari buahnya lah kamu bisa melihatnya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan dingin, men. Ya. Karena banyak kedurhakaan, kasih jadi dingin. Coba kita lihat sekarang ini, kasih udah mulai dingin. Dulu, kalau ada orang jatuh di jalan, semua rame-rame, ayo, aduh kenapa, bawa ke rumah sakit. Ditolong, dibantu.
Jujur, sekarang ini kalau ada lihat orang kecelakaan di jalan, apa respon saudara? Satu, videokan. Yang kedua apa? Lewat aja. Kenapa takut? Oh, jangan-jangan nanti aku nanti terbawa-bawa. Dipikir pula nanti saya yang menabrak. Kasih mulai dingin. Malah kita curiga, jangan-jangan nanti ini apa namanya itu modus. Ada pernah itu mereka pura-pura kecelakaan, akhirnya ditengok, turunlah dari mobil, dibantu, diangkat. Lalu di sana dia bilang, di situ ada kawanku, dia bantu, pergi bantu itu. Tahu-tahu dia sudah bawa lari itu mobil. Modus. Hal-hal seperti itu membuat kita jadi kasih menjadi kita mau bantu, kita jangan-jangan nanti begitu. Kemarin itu kita dengar cerita seorang suami bunuh istri. Bersandiwara pula itu kan. Hanya gara-gara masalah sedikit. Kasih dulu berbeda dengan zaman sekarang. Semakin dingin kasih. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jangan sampai kita mulai dari keluarga kita dingin kasihnya. Nggak ada rasa peduli, nggak ada lagi rasa perhatian satu dengan yang lain. Masing-masing orang akan bermusuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa musuh orang nanti di akhir zaman adalah seisi rumahnya. Tuhan sudah bilang seisi rumahnya akan ada peperangan terus. Makanya kalau kita sudah berjalan sesuai dengan firman, itu kita akan minimalisir, tidak ada lagi perselisihan. Kalaupun ada perbedaan, kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita maklumi itu perbedaan. Amin. Kasih kita harus semakin menyala. Bilang sama-sama, kasih harus menyala. Amin. Iya. Dimulai dari keluarga dulu. Jangan dulu juga kasih menyala kepada orang lain, tetapi kepada keluarga tidak. Menyala dimulai dari suami, istri, anak-anak, orang-anak, semua orang tua. Harus kita pupuk kasih. Yang berikut, ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi orang akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahan. Ada satu ayat lagi. Ayat yang ke-14. Satu ayat lagi. Ini orang bertahan. Jadi yang gak tahan pasti gugur. Kalau gak bertahan tidak selamat. Tapi orang yang bertahan. Lewati siksaan, dianiaya. Yang tadi kita sudah pelajari. Orang yang bertahan sampai pada akhir. Dia yang selamat. Yang tidak bertahan gugur. Injil kerajaan, Injil firman Tuhan diberitakan seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru the end. Sesudah itu baru akhir, baru selesai. Tapi kalau belum firman Tuhan, makanya dengar. Makanya Bapak Ibu Saudara, Injil harus diberitakan. Firman Tuhan harus disampaikan. Kalau firman Tuhan disampaikan ke semua suku, semua kaum dan bahasa. Jangan kita hanya terima kasih Tuhan. Aku kalau mati selamat masuk surga. Pikirkan juga lingkunganmu. Itu tanggung jawabmu. Kalau mereka mati tidak mengenal Tuhan. Nanti saudara dan saya akan diminta Tuhan pertanggungjawaban. Makanya saudaraku beritakan. Tugas kita apa? Beritakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Bilang saja sama dia, Tuhan mengasihimu Eda. Tuhan mengasihimu Eda. Itu saja. Sampaikan itu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Itu saja. Maka saudara, saya percaya kita semua dikatakan akan
baru tiba kesudahan. Jadi kalau ada satu suku saja belum mengenal Injil, belum Tuhan datang. Sampai semua kaum, semua bangsa, semua suku, wah, seluruh dunia ini mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, baru Tuhan mau datang. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita harus berjaga-jaga.